cara melawan kemalasan. Kemalasan tidak akan membawa kita kemana-mana, seperti cerita inspiratif berikut. Dahulu ada seorang raja menyuruh anak buahnya meletakkan sebuah batu besar di jalan raya. Kemudian raja bersembunyi di semak-semak, memperhatikan adakah yang akan memindahkan batu dari jalan. Beberapa orang, saudagar, bahkan pengurus kerajaan lewat. Tapi mereka hanya berjalan, melihatnya, kemudian berlalu. Banyak orang menyalahkan raja karena tidak menjaga kebersihan jalan, namun tidak satupun dari mereka menyingkirkan batu tersebut. Sampai suatu hari, seorang petani lewat membawa sayuran. Saat mendekati batu besar tersebut, petani tersebut meletakkan bebannya dan mencoba mendorong batu agar tidak menghalangi jalan. Setelah berusaha keras, akhirnya dia berhasil. Ketika petani itu kembali untuk mengambil sayurannya, dia melihat sebuah kantong tergeletak di jalan tempat batu itu berada. Dan kantong itu berisi banyak koin emas, serta surat dari raja. Dalam surat itu raja menjelaskan bahwa emas itu adalah hadiah untuk orang yang memindahkan batu besar itu dari jalan. Kemalasan adalah enggan melakukan sesuatu padahal kita punya waktu untuk itu. Kemalasan juga berarti kebiasaan beristirahat sebelum lelah. Apa definisi kemalasan? Enggan melakukan sesuatu, tidak ingin bekerja keras, atau tidak bergerak sedikit pun seperti patung. Kita semua mungkin pernah merasa begini dalam keseharian kita. Ketika kita tahu ada sesuatu yang harus dilakukan, tapi kita memilih menundanya sampai besok. Entah karena sulit atau kurang nyaman melakukannya. Padahal kemalasan jelas menghambat kita mencapai ambisi, aspirasi, dan impian kita. Ketika hal-hal tidak berjalan lancar, kita cenderung menyalahkan kehidupan atau situasi kita saat ini. Padahal sebenarnya bukan apa yang di luar yang menentukan, karena hanya kitalah yang bisa mengendalikan dan mengubah segalanya. Seperti kata Gillian Anderson, kita dapat melakukan apapun dan butuh tindakan nyata, ketekunan, serta keberanian untuk mengatasi ketakutan kita. Meski impian kita tampak menyenangkan atau menyimpan banyak harapan, di sisi lain impian kita juga bisa menakutkan. Untuk mencapainya butuh berjam-jam kerja keras atau berani mencoba hal baru yang mungkin tidak nyaman. Disinilah kemalasan kita muncul sebagai mekanisme pertahanan tubuh melawan semua rasa sakit dan takut. Lalu bagaimana menghadapinya? Setidaknya ada 3 cara untuk mengatasi kemalasan. Langkah pertama, pecah target menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Target kerap tampak seperti gunung besar atau tembok raksasa. Kita takut melihat benda raksasa itu, sehingga tak tahu harus mulai dari mana dan bagaimana mencapainya. Jadi daripada melihat target seperti gunung besar, cobalah memecahnya menjadi banyak bukit yang lebih kecil. Itu akan mempermudah kita untuk menyelesaikannya satu demi satu. Misalnya, ketika kita ingin menurunkan berat badan, daripada fokus pada target turun 15 kilo, buatlah rencana untuk berjalan 1 kilometer setiap 2 hari. Terus tingkatkan jaraknya dan kita akan melihat seberapa dekat kita dengan target turun berat badan 15 kilo. Konsistenlah pada kemajuan bertahap seperti ini. Pada akhirnya, seiring berjalannya waktu, kita akan mencapai target. Dengan memecah menjadi bagian-bagian kecil, rasa takut kita akan berkurang, karena sesuatu yang kecil lebih mudah untuk kita tangani. Cara kedua untuk melawan kemalasan adalah dengan bertanggung jawab kepada orang lain. Pilihlah seseorang yang akan membawa kita pada target. Misalnya, sahabat, anggota keluarga, atau bahkan atasan kita. Seseorang yang harus kita jawab ketika bertanya tentang impian kita dan mengapa kita menundanya. Ketika kita hanya menjawab untuk diri kita sendiri, kadang kita mudah beralasan dan membela diri. Sahabat, keluarga, atau orang yang kita hormati dapat memberi suntikan semangat yang membantu kita mengatasi kecemasan dan ketakutan. Mereka juga dapat memberi kita nasihat atau sekedar mendengarkan masalah kita. Cara ketiga untuk melawan kemalasan adalah milikilah alasan yang jelas kenapa kita harus mencapainya. Setiap orang punya impian,
Ada yang ingin kenaikan jenjang karir dan perbaikan ekonomi. Itu karena kita ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk diri kita dan keluarga. Atau ada yang ingin meningkatkan keterampilan sosial karena ingin menjalin hubungan yang lebih baik di masyarakat. Alasan orang bisa berbeda dan kita harus tahu dengan jelas mengapa itu penting bagi kita. Kita harus memahami hal-hal yang kita raih dan lewatkan dalam prosesnya. Dengan begitu, kita bisa melawan kecenderungan untuk bermalas-malasan dan mendapatkan fokus hidup yang jelas. Cara keempat, kelilingi diri kita dengan orang-orang yang bersemangat. Lingkungan membentuk pikiran serta perilaku kita. Sikap dan energi cenderung menular. Ketika kita berada dalam lingkaran orang-orang yang termotivasi, kita akan mendapat ide ataupun pengetahuan baru. Kita ikut termotivasi dengan semangat serta tindakan mereka untuk mengembangkan potensi yang kita miliki, sehingga kita lebih bersemangat dalam bertindak. Dengan dikelilingi orang-orang yang bersemangat, optimis, dan bermotivasi tinggi, kita sendiri akan merasa lebih termotivasi. Carilah orang-orang ini sebisa mungkin dan bergaulah dengan mereka. Sebaliknya, jika kita dikelilingi orang-orang malas yang sering mengeluh dan umumnya berpandangan pesimis, maka kita pun bisa tertular perasaan negatif yang sama. Kesimpulannya, kita mungkin tidak tahu bahwa kemalasan bisa benar-benar merusak kehidupan profesional dan pribadi kita. Ada begitu banyak hal baik terjadi dalam hidup kita jika kita tidak malas. Jangan takut mencoba, bekerja keras, dan tekunlah. Seperti kata Henry Wadsworth Longfellow, ketekunan adalah elemen besar dari kesuksesan. Jika kita mengetuk lama dan keras di suatu pintu gerbang, kita pasti akan membangunkan seseorang.